warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Rahayu dari kelompok 8 Statistika. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu bagian B mengenai uji Z terhadap populasi yang independen. Baiklah, ini dia videonya. B. Uji Z untuk populasi yang independen. Syarat-syaratnya yaitu: 1. Sampel diambil dari 2 populasi yang independen, yang berarti tidak terikat atau tidak berhubungan, dan terdistribusi normal. Yang kedua, nilai-nilai deviasi standar populasi tau 1 dan tau 2 telah diketahui atau ukuran kedua sampel lebih dari 30. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah membuat contoh soal, di mana contoh soal ini dapat teman-teman baca juga di PowerPoint yang sudah dibagikan. Nah, dari contoh soal ini dapat diperoleh diketahuinya bahwa tau 1 sama dengan 220 jam, tau 2 200 jam, N1 34 mobil, N2 36 mobil, X1-nya 2600 hari, X2-nya 2550 hari, dan alfa atau tingkat kepentingannya yaitu 0,05. Nah, di sini yang ditanyakan, apakah ada perbedaan dalam daya tahan kedua mobil? Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan dari soal ini. Nah, untuk pengerjaannya sendiri kita harus melihat atau menggunakan prosedur, di mana prosedur itu bisa dilihat oleh teman-teman di PPT yang sudah dibagikan. Oke, kita mulai menjawab. Prosedur yang pertama yaitu pernyataan hipotesis nol dan alternatif, yang berarti hipotesisnya ya, hipotesis. Nah, untuk hipotesisnya sendiri yaitu H0 mu1 sama dengan mu2, dan H0 mu1 tidak sama dengan mu2. Ini untuk uji dua ujung. Kemudian yang kedua yaitu pemilihan tingkat kepentingan atau alfa ya. Nah, di sini kan alfanya sudah diketahui bahwa 0,05. Masukkan saja alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga yaitu penentuan distribusi pengujian yang digunakan. Nah, dalam penentuan ini kita menggunakan distribusi Z. Menggunakan tabel distribusi Z. Untuk yang keempat, pendefinisian daerah-daerah penolakan atau kritis. Nah, batas-batas daerah penolakan yaitu alfanya itu kan 0,05. Nah, karena diuji 2 jadi alfanya dibagi 2. 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Nah, jadi tabel Z diperoleh batas kritis 0,025 sama dengan kurang lebih 1,96. Nah, angka ini dapat diketahui dari tabel Z yang ada di PPT. Nah, selanjutnya yaitu prosedur kelima, di mana pernyataan aturan keputusan. Nah, menentukan aturan keputusan. Aturan keputusan. Dan di mana tolak H0 dan terima H1.
jika rasio UJZ-nya itu lebih besar dari 1,96 atau kurang dari min 1,96. Nah, selanjutnya yaitu prosedur ke-6, di mana kita akan melakukan perhitungan rasio UJZ atau RUZ. Nah, dalam perhitungannya sendiri rumusnya adalah tau X1 dikurang X2 sama dengan akar tau 1 kuadrat per N1 ditambah tau 2 kuadrat per N2. Nah, ini rumus yang pertama. Nah, langsung saja kita kerjakan, dimana tau 1 ini kan sudah ada diketahui. Langsung kita masukkan saja angkanya, 220 pangkat 2 per N1 nya ada diketahui 34 ditambah tau 2 nya itu adalah 200 kuadrat per 36. Kemudian ini kita hitung 220 kuadrat itu berapa, yaitu 48.400 per 34, dan kuadrat dari 200 itu adalah 40.000 per 36 sama dengan, nah kita bagi 48.400 dibagi 34 itu berapa? Hasilnya 1.423,5 ditambah, nah ini 40.000 dibagi 36 itu hasilnya 1.111,1. Ini kita jumlahkan, hasilnya yaitu 2.534,6, yang mana akar dari 2.534,6 ini adalah 50,3. Jadi hasil dari tau X1 min X2 yaitu 50,3. Nah, selanjutnya kita mencari RUZ-nya, dimana rumusnya X1 dikurang X2 per tau X1 dikurang X2. Ini rumusnya. Nah, cara mencarinya kita masukkan angka dari X1 nilainya. Itu kan ada diketahui. Nah, X1 berarti 2.600 dan X2 nya 2.550. Kita masukkan 2.600 dikurang 2.550 per, nah untuk nilai tau X1 min X2 tadi kan sudah didapatkan nih hasilnya, yaitu 50,3. Kita kurangkan di sini 2.600 dikurang 2.550 yaitu 50 per 50,3. Hasilnya yaitu 0,99. Nah, langkah terakhir atau prosedur yang terakhir yaitu pengambilan keputusan secara statistik. Keputusannya karena min 1,96 itu lebih kecil RUZ plus 1,96, maka H0 mu 1
sama dengan mu 2 diterima. Hal ini berarti rata-rata daya tahan mobil pertama tidak berbeda dengan mobil kedua. Nah, baiklah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila teman-teman belum jelas bisa ditanyakan kepada saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.